Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah, ada ayat-ayat Al-Quran yang sangat baik untuk dijadikan bacaan rutin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca 2 ayat khusus pada malam hari, 2 ayat lainnya pada pagi hari, dan 2 ayat lagi dibaca pada pagi dan sore hari. Berbahagialah bagi siapa saja yang mengetahui dan melazimkan amalan ini. Kelebihan ayat-ayat tersebut meliputi kebaikan di dunia, di alam kubur, hingga hari kiamat. Simaklah penjelasan ini hingga akhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum melanjutkan, mari kita awali dengan menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membacanya. Insya Allah, pahalanya dapat menjadi syafaat bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia. Karena siapa saja yang bersolawat kepada Rasulullah dalam sebuah buku atau media tulisan, maka malaikat akan selalu mendoakannya selama nama Nabi Muhammad tertulis di dalam buku tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran adalah kitab penuh mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat banyak rahasia dan keutamaan yang luar biasa berdasarkan hadis sahih dan nas Al-Quran. Bagi siapa yang rajin membaca dan mengamalkannya, akan mendapat keberkahan besar. Banyak ayat-ayat yang dijadikan sebagai bacaan rutin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga diikuti oleh para sahabat dan para ulama. Di antaranya sebagaimana yang kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, ayat yang khusus dibaca di pagi hari. Ayat ini memiliki keutamaan besar. Imam Ats-Tsalabi meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man qara'a hadhil ayata, fawakkalallahu ta'ala bihi, 40,000 malakin, yusalluna alaihi, wa yahfazunahu, wa yaktubuna lahul khairat, ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca ayat ini, maka Allah akan mewakilkan 40,000 malaikat agar mencatat kebaikan ibadah mereka untuk dia sampai hari kiamat. Dan turunlah malaikat dari langit ketujuh yang membawa cambuk dari besi. Bila setan hendak menggodanya, maka Allah memerintahkan malaikat itu agar memukulnya. Maka antara mereka dan setan
terdapat 70 benteng. Dan apabila hari kiamat tiba, maka Allah yang maha berkah dan maha luhur berfirman kepada orang tersebut, berjalanlah pada naunganku. Pada hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan makanlah dari buah-buahan surgaku. Minumlah dari telaga Kautsar dan mandilah dengan air salsabil. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Penjelasan ini terdapat dalam kitab Al-Jauharul Mauhub, halaman 114. Juga terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar. Ayat yang dimaksud adalah awal dari surat Al-An'am, yakni ayat 1-3. Bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Wa ajalum musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Kemudian dua ayat yang khusus dibaca di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca dua ayat ini, yakni dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 285 sampai 286. Ayat ini dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu mencukupi baginya. Arti diberi kecukupan baginya, sebagian ulama menafsirkan bahwa diberi kecukupan dunia dan akhirat. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya mengatakan, makna mencukupi artinya telah cukup baginya qiyamul lail, yaitu beribadah di malam hari, dan telah cukup baginya membaca Al-Quran, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Juga telah cukup baginya untuk keselamatan dari segala keburukan. Kesimpulan dari ayat ini adalah mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berikutnya adalah ayat yang dibaca pada pagi dan sore hari. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili pada halaman 82. Penjelasan yang sama juga terdapat dalam kitab Jama'ul Fawaid, juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fi sabahihi wa masaihi thalatha marrat,
Barang siapa yang pada pagi hari atau saat subuh membaca 3 kali ta'awud, A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim, wa qara'a akhira 3 ayatin min suratil hasyr, dan dia membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, wakalallahu bihi sab'ina alfan minal malaikati yusalluna alaihi hatta yumsi. Maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya hingga sore hari. Wa imma fi yaumihi kutiba lahu syahidan. Dan jika ia meninggal pada hari itu, maka akan tercatat sebagai syahid. Wa man qalaha fi masaihi fadzaka mithluh. Dan barang siapa yang membacanya pada sore hari atau saat asar, maka kedudukannya sama seperti itu. Hadis ini menyebutkan keutamaan membaca ta'awud dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Membaca pada waktu pagi, keutamaannya adalah dia akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Dan jika ia meninggal pada hari itu, akan tercatat sebagai syahid. Begitu pula jika dibaca di sore hari, malaikat akan mendoakannya hingga pagi. Ayat-ayat ini juga memberikan perlindungan dari azab dan mendatangkan kebaikan dunia hingga akhirat. Berikut adalah susunan bacaannya. A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah bagian dari amalan rutin para wali-wali Allah dan orang-orang soleh, yaitu 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca di waktu malam sebelum tidur, dan permulaan surat Al-An'am 3 ayat pertama dibaca di waktu pagi. Kemudian akhir surat Al-Hasyr diawali dengan ta'awud, dibaca di pagi hari dan sore hari. Mari kita jadikan ayat-ayat ini sebagai bacaan rutin di pagi, sore, dan malam hari. Insya Allah, keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi milik kita. Yakinlah, amalan ini akan membawa kebaikan dunia di alam kubur hingga di hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.